Charlie! Pada musim panas tahun 1985, di halaman belakang rumah sederhana di Reseda, California, matahari sore menyorot lembut wajah Tuan Miyagi dan Daniel LaRusso yang masih remaja. Angin membawa aroma laut, dan di tengah keheningan itu, Tuan Miyagi mulai bercerita. Bukan tentang teknik bertarung, melainkan tentang akar dari jalan hidup yang mereka jalani. Ia bercerita bahwa leluhurnya, Shimpo Miyagi, seorang nelayan dari Okinawa pada abad ke-17, pernah terdampar di pesisir Tiongkok setelah badai besar mengguncang kapalnya. Ia diselamatkan oleh keluarga Han, keluarga terhormat yang memelihara sekolah kungfu kecil di wilayah Fenghuang. Selama bertahun-tahun tinggal di sana, Shimpo belajar disiplin, keseimbangan, dan filosofi bela diri dari Tuan Han pertama. Namun yang lebih berharga dari itu, ia mempelajari makna sejati kekuatan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk melindungi. Ketika Shimpo kembali ke Okinawa, ia menggabungkan kebijaksanaan kungfu dengan teknik pertahanan Jepang. Dan dari sinilah lahir karate gaya Miyagi. Tuan Miyagi menatap Daniel dengan mata yang lembut. Kekuatan sejati bukan di tangan, Daniel-san, katanya pelan. Tetapi di hati. Waktu berpindah ke masa kini, di Beijing. Tuan Han, keturunan keluarga Han, kini menjadi sifu terhormat yang mengajar kungfu di wuguan tua miliknya. Di antara murid-muridnya ada Li Feng, keponakan buyutnya yang berbakat dan bersemangat. Namun hidup Li berubah ketika ibunya, seorang dokter, datang membawa kabar bahwa ia akan pindah bekerja ke New York City. Ia meminta Li untuk berhenti berlatih bela diri, karena luka lama belum sembuh. Bo, kakak Li, pernah menjadi bintang turnamen kungfu, namun tewas ditikam oleh lawannya yang kalah dan dendam setahun sebelumnya. Sejak itu, ibunya memandang seni bela diri bukan lagi sebagai kehormatan, melainkan sumber kehilangan. Li menunduk, terhimpit antara janji kepada ibunya dan panggilan jiwa yang ia rasakan setiap kali meninju udara. Tuan Han memandang muridnya dalam diam, lalu berkata lirih, "Kadang, cara terbaik menghormati yang hilang adalah menjaga semangatnya tetap hidup." Leave all this stuff here. New city, new language. Di New York, Li, remaja asal Tiongkok yang baru pindah, berjuang keras menyesuaikan diri di lingkungan barunya. Sekolah terasa seperti arena asing, bahasa, budaya, bahkan cara berteman terasa sulit. Di tengah kesendiriannya, Li bertemu dengan Mia Lipani, gadis ceria putri Victor Lipani, mantan juara tinju lokal yang kini mengelola toko pizza sederhana di Brooklyn. Persahabatan mereka tumbuh perlahan, dibangun dari obrolan ringan di toko pizza dan tawa di sela kesibukan sekolah. Namun, hubungan itu tak berjalan mulus. Carnan Day, mantan pacar Mia sekaligus juara karate lokal, melihat kedekatan mereka sebagai ancaman. Looks like she's moved too. Suatu sore, Connor menantang Lee di depan teman-temannya dan menghajarnya tanpa belas kasihan, meninju wajah Lee hingga babak belur. Kejadian itu mengguncang ibunya, yang kemudian mempekerjakan seorang tutor bernama Alan untuk membimbing Lee. Alan tak hanya membantu dalam pelajaran, tetapi juga menjadi sahabat yang memberinya kepercayaan diri baru. Namun, ketegangan dengan Connor belum usai. Di sekolah, mereka kembali bentrok, dan meski Lee mencoba jurus tendangan naga yang dulu diajarkan Bo, Connor dengan mudah menangkis dan mengalahkannya. Suatu malam, Lee menyaksikan Victor diserang oleh penagih utang yang dikirim oleh O'Shea, pemilik dojo tempat Connor berlatih. Terpaksa turun tangan, Lee melumpuhkan para penyerang dengan refleks bela dirinya. Victor, terkesan sekaligus putus asa, memutuskan untuk kembali ke ring tinju demi melunasi utang dan menyelamatkan restorannya. Ia meminta Lee melatihnya, dan setelah berdiskusi dengan Tuan Han lewat telepon, Lee akhirnya setuju.
Ia pun mulai bekerja di restoran Victor sambil membantu latihan. Namun, pada hari pertandingan, lawan Victor, suruhan O'Shea, menyerangnya dengan pukulan ilegal hingga membuat Victor tersungkur dan dilarikan ke rumah sakit. Lee terdiam, dihantui trauma masa lalunya saat Bo tewas di hadapannya. Ketakutannya membuat ia tak mampu membantu, dan hal itu membuat Mia kecewa serta menjauh darinya. Di rumah sakit, ibunya, yang juga bekerja di sana, menatapnya dengan kecewa, bukan karena luka fisik, tetapi karena Lee tampak terjebak lagi dalam lingkaran kekerasan yang dulu berusaha mereka tinggalkan. Tuan Han tiba di New York dengan wajah penuh tekad. Ia datang bukan hanya untuk mencari Lee, tetapi juga untuk menuntaskan sesuatu yang tertinggal dalam dirinya. Lee, muridnya yang dulu penuh semangat, kini menjauh dan menolak menjawab panggilan teleponnya. Setelah beberapa hari mencari, Han akhirnya menemukannya. Lelah, frustrasi, dan dipenuhi rasa bersalah atas kegagalan masa lalu yang menghantuinya. Dalam percakapan panjang di bawah hujan malam, Tuan Han mengingatkan Lee tentang makna sejati seni bela diri, bukan sekedar bertarung, tetapi menghadapi ketakutan dan menebus kesalahan. Han menantangnya untuk kembali ke dunia yang ia tinggalkan dan mengikuti turnamen Five Boroughs, ajang besar yang mempertemukan para pendekar dari seluruh penjuru kota. Namun Han tahu Lee tak bisa menghadapi ini sendirian. Ia terbang ke Los Angeles untuk menemui Daniel LaRusso, sahabat sekaligus legenda karate Miyagi-Do. Daniel awalnya menolak. Ia merasa masa mudanya sebagai petarung sudah lama berlalu. Tapi setelah melihat kesungguhan Han dan mendengar tentang kondisi Lee, semangat lamanya bangkit kembali. Ia akhirnya setuju untuk datang ke New York, membawa filosofi Miyagi-Do yang menyeimbangkan kekuatan dan kedamaian. We put purpose in it. The boy is life. Even out. Di New York, Lee mulai berlatih keras di bawah bimbingan dua guru besar dari dunia berbeda. Kungfu yang lembut namun mematikan dari Han, dan karate yang penuh ketenangan dari Daniel. Alan, sahabat setia mereka, meminjamkan taman atapnya sebagai dojo sementara. Sebuah tempat sederhana dengan pemandangan kota yang seolah menjadi saksi kebangkitan Lee. Sementara itu, Victor pulih sepenuhnya dari cederanya dan kembali membantu tim. Sementara hubungan Lee dan Mia tumbuh menjadi romansa yang hangat, memberi Lee kekuatan baru. Bersama Han dan Daniel, ia menciptakan variasi baru dari tendangan naga. Gerakan yang memancing serangan musuh, lalu memanfaatkan momentum itu untuk serangan balik yang sempurna. Go get him, Chief. Di bawah langit New York yang berwarna jingga, Lee bersiap menghadapi turnamen, bukan hanya demi kemenangan, tapi untuk menebus masa lalunya dan menemukan kembali jati dirinya. Lee melangkah ke arena turnamen Five Boroughs dengan tekad yang membara. Setelah melalui babak demi babak yang menegangkan, ia berhasil mencapai final melawan Connor, murid andalan dojo Cobra Kai yang terkenal kejam. Namun di balik euforia itu, ancaman datang diam-diam. O'Shea, pelatih Connor, menyewa beberapa preman untuk menyerang Lee di luar arena agar ia tak bisa bertanding. Serangan itu nyaris membuat Lee cedera parah, tetapi Tuan Han dan Daniel LaRusso datang tepat waktu, menghentikan para penyerang dan melindungi Lee. Setelah kejadian itu, Tuan Han menenangkan Ibu Lee yang khawatir. Ia menjelaskan bahwa seni bela diri bukan hanya tentang bertarung, melainkan tentang disiplin, keseimbangan, dan keberanian menghadapi masa lalu. Kata-kata itu menyentuh hati sang ibu, yang akhirnya mengizinkan Lee melanjutkan perjuangannya. One more thing. Ready? Almost. Di arena final, pertandingan 8 poin antara Lee dan Connor dimulai dengan suasana menegangkan. Serangan cepat Connor membuat Lee kewalahan. 2 ronde pertama sepenuhnya dikuasai oleh lawannya. Namun, di sela waktu istirahat, Lee mengingat ajaran Shifu Han. Kekuatan sejati bukan pada pukulan, tapi pada hati yang tak menyerah. Dengan semangat baru, Lee mulai bangkit, membaca gerak Connor dan membalikkan keadaan. Ia berhasil menyamakan skor dengan teknik dan ketenangan yang mengagumkan.
Di ronde terakhir, keduanya berdiri di ujung batas stamina. Saat Connor mencoba serangan pamungkasnya, Lee berputar lalu melancarkan tendangan naga, jurus adaptasi miliknya yang memukau seluruh penonton. Tendangan itu mendarat sempurna. Lee menang sekaligus menaklukkan ketakutannya sendiri. Namun, ketika semua orang bersorak, Connor tiba-tiba menyerang dari belakang. Lee menangkis dengan refleks cepat, menahan pukulan terakhir tanpa membalas. Ia memilih belas kasihan daripada amarah. Connor menunduk, akhirnya mengulurkan tangan sebagai tanda hormat. Beberapa bulan kemudian, kehidupan berjalan damai. Victor membuka cabang kedua pizzanya, dan Tuan Han kembali ke Tiongkok, meninggalkan surat perpisahan hangat. Di Los Angeles, Daniel menerima kiriman pizza beku dari Lee, lengkap dengan foto mereka dan catatan ucapan terima kasih. Saat Daniel menikmati pizza itu bersama Johnny Lawrence, keduanya kembali berdebat tentang pizza New York versus California. Johnny dengan semangat khasnya mencetuskan ide bisnis baru, pizza bertema dojo bernama Miyagi-Do. Daniel hanya bisa menepuk jidat, tertawa malu, menyadari bahwa semangat persaingan dan persahabatan memang tak pernah benar-benar padam. Miyagi-Do. Our idea, LaRusso.